Assalamualaikum anak-anak. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertumbuhan hewan, materi kelas 2 semester 1. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum pembelajaran, coba siapkan dulu alat tulisnya dan tidak lupa untuk berdoa. Kita doa terlebih dahulu ya. Istidak dan siap doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin. Anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa bertemu di bulan Agustus. Ya, bulan Agustus itu adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita harus tetap semangat kemerdekaan. Pada suatu hari, Dayu dan Beni sedang berbincang-bincang. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan, Beni? Iya, aku memiliki kucing dan ayam, Dayu. Apakah menurutmu kucing dan ayammu langsung tumbuh besar ketika baru dilahirkan, Beni? Sepertinya tidak, Dayu. Ayam dan kucingku dulu pernah kecil. Betul sekali. Ayam dan kucingmu mengalami proses pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Setiap hewan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pada hewan ditandai dengan bertambahnya ukuran, seperti tinggi, berat, dan panjang bentuk tubuhnya. Ngomong-ngomong tentang pertumbuhan, hari ini kita akan membahas pertumbuhan beberapa hewan, yaitu kucing, ayam, kupu-kupu, dan katak. Pada suatu hari, Jenny pergi ke taman dan mengejar kupu-kupu. Jenny melihat kupu-kupu itu bertelur di atas daun. "Hei kupu-kupu, itu telurmu." "Ya, itu adalah telurku. Telur yang nantinya akan menjadi kupu-kupu sepertiku." Untuk menjadi kupu-kupu, telur ini akan menetas menjadi ulat. Ulat akan memakan dedaunan hingga ia tumbuh menjadi pupa atau kepompong. Kepompong akan tumbuh menjadi kupu-kupu, sepertiku saat ini. Jadi, prosesku dimulai dari telur, kemudian ulat, pupa, hingga menjadi kupu-kupu. Oke, terima kasih kupu-kupu. Lain kali aku akan datang lagi ya. Jenny pun pergi meninggalkan kupu-kupu dan pergi ke kolam. Ia melihat seekor ibu katak. "Halo ibu katak, apa yang akan kau lakukan?" tanya Jenny. "Aku sedang menunggu telurku berubah menjadi berudu." "Berudu?" "Yah, berudu atau kecebong. Telur akan menetas menjadi berudu atau kecebong, kemudian menjadi berudu berkaki 2, kemudian berkaki 4, hingga menjadi katak sepertiku." "Wow, lihat, proses pertumbuhanmu sama seperti kupu-kupu, dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu, katak muda, hingga katak dewasa." Betul sekali, aku tahu itu. Prosesku hampir sama dengan kupu-kupu.
Setelah beberapa hari kemudian, Jenny pun kembali mengunjungi taman. Ia melihat banyak kupu-kupu yang sedang berterbangan di bunga. "Oh iya, itu adalah kupu-kupu yang dulu aku lihat telurnya," kata Jenny. Jenny pun bergegas mengunjungi kolam dan benar saja di sana dia melihat banyak katak. Pertumbuhan kucing. Perhatikan gambar yang ada di layar. Sebelumnya, kalian pasti pernah memiliki seekor kucing, atau kalau belum pernah memiliki seekor kucing, apakah keluarga kalian atau saudara kalian atau bahkan teman kalian pernah memiliki kucing? Ya, kalau misalkan kita perhatikan, kucing ketika dilahirkan tidak langsung dewasa, tetapi kucing kecil terlebih dahulu. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ terdapat kucing beserta anak-anaknya. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Ketika lahir, ukuran tubuhnya kecil. Kucing biasanya melahirkan lebih dari satu anak. Pertumbuhan kucing dimulai dari bayi kucing. Saat masih bayi, kucing butuh induknya untuk mendapatkan makanan. Ketika bayi, kucing belum bisa bergerak dengan lincah. Bayi kucing lama-kelamaan akan tumbuh menjadi anak kucing dan bisa bergerak dengan lincah. Anak kucing juga suka bermain. Setelah itu, kucing akan tumbuh menjadi kucing remaja dan akhirnya menjadi kucing dewasa. Untuk informasi, usia rata-rata kucing adalah 15 tahun. Jadi usianya sekitar 15 tahun ya. Oke, di sini yang harus kita pahami adalah pertumbuhan kucing dimulai dari bayi kucing. Kemudian setelah bayi kucing menjadi anak kucing. Setelah menjadi anak kucing yang suka bermain, kucing tersebut akan menjadi kucing remaja. Nah, setelah kucing remaja, dia akan bertumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pertumbuhan ayam. Perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ terdapat telur, kemudian telur yang menetas, kemudian ada itik, terus ada ayam yang belum besar, dan ada ayam yang sudah besar. Ayam merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Pertumbuhan ayam dimulai dari telur yang dihasilkan oleh ayam betina. Telur ayam akan dierami selama 21 hari oleh induknya. Kemudian akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam ukurannya kecil. Bulunya pun sangat halus dan juga lembut. Anak ayam belum memiliki ekor dan jengger. Semakin lama, anak ayam akan tumbuh besar dan menjadi ayam muda atau ayam remaja. Bulu ayam remaja biasanya berubah menjadi agak kasar. Ekornya pun sudah mulai tumbuh, tetapi jengger yang ada di kepalanya belum tumbuh. Kemudian, anak ayam yang tumbuh menjadi ayam remaja, lama-kelamaan akan menjadi ayam dewasa. Ayam dewasa ukurannya lebih besar dan tinggi. Jenggernya pun sudah tumbuh di kepalanya, dan di kakinya ada taji. Iya, ini adalah metamorfosis ayam, atau bisa juga disebut dengan daur hidup ayam. Ayam dewasa akan menetaskan telur. Kemudian telur tersebut
akan menetas menjadi itik. Dan itik tersebut akan menjadi ayam muda. Ayam muda akan menjadi ayam dewasa. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas pertumbuhan kupu-kupu. Perhatikan gambar yang ada di layar. Pertumbuhan kupu-kupu dimulai dari telur, ulat atau larva, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Kupu-kupu dewasa akan bertelur. Kemudian telur tersebut akan menetas menjadi ulat atau larva. Ketika menjadi ulat, ulat tersebut harus memakan. Biasanya ulat akan makan dedaunan. Setelah beberapa waktu, ulat tersebut akan berubah menjadi kepompong. Dari kepompong akan menjadi kupu-kupu muda. Yang kemudian kupu-kupu muda akan bertumbuh dan juga berubah menjadi kupu-kupu dewasa yang nantinya akan bertelur. Seperti itu ya proses pertumbuhan kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu. Coba perhatikan kupu-kupu yang ada di layar. Lihatlah gambar kupu-kupu di layar, sangat indah bukan? Saat melihat sesuatu yang indah atau mengagumkan, kita sebaiknya mengucap Masya Allah, yang artinya atas kehendak Allah. Tahukah kamu, segala sesuatu yang ada dan terjadi di bumi ini adalah kehendak Allah. Seperti indahnya bentuk kupu-kupu ini. Selain warnanya yang sangat indah, bentuk sayapnya yang juga cantik dan simetris. Simetris artinya adalah seimbang atau sama di kedua bagian. Coba kamu perhatikan bentuk kedua sayap kupu-kupu pada gambar yang ada di layar. Keduanya sama persis kan? Masya Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan katak. Pertumbuhan katak dimulai dari telur, berudu atau kecebong, kemudian berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, katak muda, hingga katak dewasa. Katak dewasa akan bertelur. Telur tersebut nantinya akan menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu tersebut akan bertumbuh menjadi berudu 2 kaki hingga menjadi 4 kaki dan bertumbuh kembali menjadi katak muda. Kemudian katak muda akan berubah menjadi katak dewasa. Dari penjelasan tadi kita tahu ada perbedaan proses pertumbuhan pada beberapa hewan, yaitu ada pertumbuhan yang dimulai dari telur hingga tumbuh menjadi dewasa. Ada juga yang awalnya dilahirkan hingga tumbuh menjadi dewasa pula. Contohnya, hewan yang proses pertumbuhannya dimulai dari telur adalah katak, ayam, kupu-kupu, dan masih banyak yang lainnya. Coba kalian cari tahu hewan apa saja yang proses pertumbuhannya dimulai dari telur. Dan ada juga hewan yang proses pertumbuhannya dimulai ketika ia dilahirkan. Contohnya kucing, kelinci, harimau,
dan masih banyak yang lainnya. Apakah kamu sudah paham mengenai pertumbuhan hewan, Beni? Iya, aku sudah memahaminya, Dayu. Oh iya, Beni. Apakah kamu hafal dengan suara kucingmu? Tentu saja, suaranya meow, 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 meow. Betul sekali. Suara kucing seperti itu. Sekarang kita akan belajar tentang suara-suara hewan. Wah, aku sudah tidak sabar, Dayu. Teman-teman, tadi kan Beni sudah mencontohkan suara kucing. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai suara hewan yang lainnya. Nah, kita sudah tahu suara hewan-hewan yang lainnya. Iya, Dayu, aku sangat senang sekali. Tadi kita sudah banyak belajar. Betul, Beni. Kita sudah belajar tentang pertumbuhan hewan dan juga suara hewan. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ingatkan untuk kalian mencari lagi materi tentang pertumbuhan hewan, baik yang ada di modul, di internet, ataupun di YouTube. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Disambung dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu cukupkan ya. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.